Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Hanifah dengan NPM A1018016. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan Total Quality Management atau TQM dalam kaitannya dengan efisiensi biaya produksi pada UKM di Cibaduyut. Nomor 1. Identitas artikel. Dengan judul penerapan Total Quality Management atau TQM dalam kaitannya dengan efisiensi biaya produksi pada UKM di Cibaduyut. Memiliki ISSN dengan nomor 2460-6561. Penulis Arlinda Widyastuti, Rini Lestari, dan Yuni Rosdiana. Lembaga Universitas Islam Bandung. Halaman terdiri dari 1 sampai 7 halaman. Nomor 2. Latar belakang permasalahan. Kondisi perekonomian dunia yang belum optimal yang mendasari konsep tentang suatu sistem manajemen terpadu seperti TQM. Untuk mendapatkan produk dan jasa dengan kualitas tinggi, perusahaan perlu menerapkan TQM dalam pengoperasiannya. Dengan dilandasi adanya komitmen jangka panjang dan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional yang masih banyak diterapkan oleh perusahaan lain. Nomor 3. Tujuan penelitian. Tujuannya dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan TQM pada UKM di Cibaduyut, yaitu CV, Shall, Shoes, and Letter. Selain itu, bagaimana perkembangan biaya produksi dan penerapan TQM untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi pada CV, Shall, Shoes, and Letter. Nomor 4. Ringkasan literatur yang digunakan. Landasan teori yang digunakan penelitian berfokus pada 2 variabel, yaitu TQM dan efisiensi biaya produksi. Konsep TQM itu sendiri menjadi pengarah sudut pandang dari penelitian ini. Baik dalam penerapannya maupun evaluasi berskala, TQM mengembangkan kualitas produk dengan totalitas, yang mana berarti kualitas yang disesuaikan oleh keinginan pelanggan namun tetap dengan totalitas dalam proses produksinya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data deskriptif dan studi kasus pada UKM di Cibaduyut. Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data adalah mulai dari wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Nomor 6. Temuan-temuan penelitian. Penerapan TQM pada CV, Shall, Shoes, and Letter secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan mulai dari visi, misi, dan komitmen untuk mencapai kepuasan pelanggan. Memanfaatkan informasi dan keinginan pelanggan dalam proses produksi untuk menyempurnakan produk, serta perbaikan jangka panjang. Tidak hanya itu, seluruh karyawan juga bekerja sama dan terlibat dalam menyelesaikan urusan masalah-masalah yang ada di perusahaan tersebut. Berbagai perbaikan juga dilakukan antara lain perbaikan dalam kualitas, desain, standar, dan prosedur kerja. Tingkat efisien perusahaan pada periode 2011 sampai 2014 mengalami perubahan seperti kenaikan dan penurunan. Kenaikan laba yang didapat oleh penurunan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas yang ada itu menjadi fokus bagi perusahaan. Nomor 7. Kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihan dari jurnal penelitian ini adalah peneliti berhasil mendapatkan informasi mengenai penerapan TQM pada CV, Shall, Shoes, and Letter, serta data-data pendukung yang digunakan dalam penyusunan artikel ini terbukti aktual. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu tidak ada penjelasan metode penelitian yang detail seperti kriteria informan, proses wawancara dan interview, serta pengambilan dokumentasi. Metode penelitian hanya dijelaskan di bagian abstrak saja tanpa adanya subbab mendalam. Skripsi. Jurnal penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi konsep dari topik skripsi yang akan dipilih. Sudut pandang penelitian juga mendukung dengan munculnya penelitian-penelitian lain dengan konsep yang sama, atau membandingkan dengan antar perusahaan. Landasan teori yang digunakan juga itu sangat jelas, sehingga dapat membantu untuk mereferensi data yang diperlukan dalam skripsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Nurjana dengan NPM A101880099. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Total Quality Management. Yang pertama yaitu ada identitas artikel, di mana judulnya yaitu Studi Preferensi Penerapan Total Quality Management bagi Efisiensi Biaya Produksi di PT Pabrik Gula Kebon Agung, dengan nama penulis yaitu Monica Kurniawati, nomor ISSN yaitu 23555483, dengan tahun terbit yaitu di tahun 2016, lalu dari lembaga Universitas Macung, dan juga halaman dari halaman 1 sampai dengan 14. Yang kedua yaitu tentang latar belakang permasalahan, di mana jurnal ini disusun berdasarkan keadaan era bisnis saat ini. Keadaan era bisnis saat ini yaitu persaingan antar perusahaan semakin ketat. Dengan kenyataan tersebut, perusahaan dituntut untuk meningkatkan mutu serta produktivitasnya, serta mengadakan restrukturisasi di segala bidang baik bagi pihak manajemen maupun bagi pihak karyawan. Oleh karena itu, total quality management sangat dibutuhkan karena di dalam bidang industri, total quality management merupakan suatu teknik yang sering digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam rangka meningkatkan kinerja serta mengendalikan biaya produksi. Lalu yang ketiga yaitu ada tujuan dari penelitian tersebut, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji penerapan total quality management di PT Pabrik Gula Kebon Agung dalam rangka peningkatan efisiensi biaya produksinya. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep apa yang diinginkan oleh perusahaan dalam rangka penerapan total quality manajemennya terhadap peningkatan efisiensi biaya produksi di PT Pabrik Gula Kebon Agung. Yang keempat yaitu ada ringkasan literatur yang digunakan. Berfokus pada pengaplikasian total quality management atau penerapan total quality management, maka penulis mengambil literatur seputar penerapan total quality management terhadap biaya produksi suatu perusahaan. Literatur tersebut digunakan untuk mengarahkan sudut pandang dan konsep dari penelitian. Beberapa literatur yang dijelaskan antara lain yaitu konsep total quality management itu sendiri, komponen-komponen total quality management, efisiensi biaya produksi, serta hubungan antara total quality management dengan efisiensi biaya produksi. Yang kelima yaitu ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah metode deskriptif analitik. Seluruh karyawan di PT Pabrik Gula Kebon Agung tersebut digunakan sebagai populasi bagi peneliti. Lalu teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik purposive sampling. Selain itu, peneliti juga membagikan kuesioner terhadap karyawan di PT Pabrik Gula Kebon Agung, lalu setelah itu dianalisis menggunakan metode conjoint. Sesuai dengan hasil interview dari pihak manajemen, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor total quality management yang digunakan oleh perusahaan dalam pengoperasiannya. 4 faktor tersebut antara lain yaitu kepuasan pelanggan, kualitas produk, lalu budaya perusahaan, serta sumber daya manusia perusahaan. 4 faktor tersebut mengarah pada fokus utama yaitu pelanggan, kualitas, komitmen jangka panjang, serta pemberdayaan karyawan. Yang keenam ada temuan-temuan penelitian, di mana hasil penelitian dari PT Pabrik Gula Kebon Agung diantaranya dalam menggunakan total quality management pada faktor pelanggan, biaya produksi yang masih rendah, serta kurang efisien dalam menunjang keberhasilan produksi yang diinginkan oleh pelanggan. Namun untuk faktor total quality management itu sendiri, biaya yang dikeluarkan masih belum sesuai dengan produk yang dihasilkan. Sementara kualitas produk dikatakan baik jika efisiensi biaya produksinya juga berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, hasil penelitian efisiensi biaya produksi pada perusahaan dalam preferensi pekerja akan terwujud jika dalam pelaksanaan total quality management lebih mengutamakan pada obsesi terhadap kualitas produknya, yang mana harus didukung dengan adanya pelibatan karyawan dalam penyusunan anggaran biaya produksi tersebut. Kelebihan dan kekurangan artikel.
Kelebihan dari penelitian ini yaitu peneliti berhasil meneliti secara detail dalam mengamati total quality management bagi setiap faktornya. Sedangkan metode analisis conjoint menjadi salah satu kekurangan bagi metode penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan metode conjoint ini sangat riskan dan besar resikonya jika persepsi-persepsi karyawan perusahaan tersebut berubah. Jurnal dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemilihan konsep topik skripsi, terutama pada hal yang diteliti, perumusan jurnal, serta pemilihan data yang aktual pada penelitian ini.